Alhamdulillah bil khair insyaallah. Baik, alhamdulillah ya, semuanya sehat, walafiat, dan kita bisa berjumpa kembali walaupun di dunia maya ya. Semoga tidak mengurangi semangat dan antusiasme teman-teman sekalian dalam bersama-sama kita belajar dan diskusi, sharing tentang mata kuliah yang kita akan bahas pada hari ini. Baik, hari ini saya izin untuk menjelaskan ya dan menyampaikan tentang bagaimana mata kuliah ini berjalan lebih kurang selama ya. Oke, mungkin bisa di-unmute bagi yang memang masih di jalan posisinya. Baik, hari ini saya akan sedikit sharing dan menyampaikan tentang mata kuliah kita ya yang akan kita laksanakan lebih kurang selama 1 semester ke depan. Jadi kalau Anda sudah di depan laptop atau di depan HP, Anda mungkin bisa membuka My Class yang sudah Anda enroll dan sudah saya enroll juga semua mahasiswa kelas manajemen keuangan perbankan D ya, kelas D kalau tidak salah. Baik, jadi mata kuliah ini adalah manajemen keuangan perbankan. Kode mata kuliahnya ini, kemudian ada SKS-nya adalah 3. Kemudian untuk pengajarnya, insya Allah akan diampu oleh 2 orang, ya. Yang pertama adalah Ibu Dr. Lilis Setiartiti, ya, yang akan membersamai kita semua, Anda, pada pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-16. Jadi beliau akan masuk pada pertemuan itu, dan pertemuan 1 hingga pertemuan ke-8 insya Allah akan bersama saya, insya Allah ya, dalam rangka kita sharing tentang manajemen keuangan perbankan. Dan dalam mata kuliah ini, teman sekalian, akan banyak dibahas tentang aspek-aspek yang terkait dengan operasional perbankan. Di mana operasional tadi terkait dengan sisi sebelah kiri perbankan dan sisi sebelah kanan perbankan. Sebelah kiri itu fokus pada pendanaan, sebelah kanan fokus pada pembiayaan atau kredit atau penyaluran. Nah, sehingga pada mata kuliah ini Anda diharapkan nanti mampu tidak hanya paham secara teori, tapi juga bisa mempraktekkan dan mengaplikasikan dua sisi pada perbankan tersebut kaitannya dengan pengembangan sektor keuangan. Nah, ini juga saya berikan glossary ya, beberapa istilah-istilah, lalu juga ada referensi barangkali Anda ingin menambah bacaan atau Anda juga sudah punya sendiri, tidak masalah. Jadi referensi ini sifatnya bukan wajib, tapi ini sebagai masukan atau referensi. Untuk metode perkuliahan sendiri, kita akan lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah tatap muka secara online, ya, dan juga secara offline, barangkali nanti juga dibutuhkan. Yang kedua adalah My Class, yang sekarang kita miliki. Yang ketiga adalah quiz. Yang keempat adalah ujian kompetensi. Dan yang kelima adalah penugasan. Ya. Jadi kelima ini kita akan kombinasikan selama lebih kurang 1 semester ke depan. Ya. Kemudian berikutnya, teman-teman sekalian, untuk penilaian, ya, di sana sudah bisa Anda lihat sendiri, ya, bahwasannya penilaian kita akan kombinasi dengan 4 aspek. Yang pertama adalah aspek UK, ujian komprehensif, 4 kali. Nanti detailnya akan saya sampaikan. Jadi masing-masing 15%. Lalu kehadiran absensi 5%. Quiz 3 kali, lebih kurang 5%.
dan diskusi dan penugasan lainnya adalah 20%. Totalnya adalah 100%. Untuk gradingnya sendiri, ini sudah saya berikan semacam bobot dan juga rentangnya. Silakan teman-teman bisa meneropong kira-kira Anda akan di mana posisinya. Ya. Baik, untuk jadwal, ini untuk kelas MKP, itu ada 4 kelas, A, B, C, D. Dan ini kelas D, kelas yang terakhir, yaitu hari Selasa, jam 3.45 hingga jam 5, lebih kurang. Nah, berikutnya, untuk absensi, teman sekalian, maka Anda diwajibkan untuk mengisi absensi kehadiran setiap minggu. Jadi di My Class Anda, sudah saya di situ, Anda akan terabsen secara otomatis. Ya, tapi rentangnya adalah antara jam 3.45 hingga jam 5.15 setiap minggunya. Jadi kalau Anda mau absen adalah di antara itu. Jadi seandainya Anda tidak di antara itu, tidak bisa Anda absen karena sistemnya sudah tersetting. Dan yang berikutnya, yang bisa absen itu adalah mereka yang namanya sesuai dengan di key-in. Jadi kalau kelas D itu key-in-nya siapa saja, nah itu sudah saya input semua ke dalam. Jadi seandainya ada mahasiswa kelas lain yang mengambil kelas ini, mungkin secara ilmu dapat, informasi dapat, tapi secara absen tidak bisa. Karena ini kita bekerja dengan sistem, bukan dengan individu, ya, sistem. Nah, jadi mohon dipastikan Anda masuk kelas atau mengikuti perkuliahan sesuai dengan jamnya masing-masing. Ya. Dan berikutnya di sini ada beberapa jurnal, ya. Ini jurnal-jurnal yang dikelola oleh program studi ekonomi dan barangkali nanti Anda membutuhkan tambahan bacaan. Kalau Anda ingin fokus ke ekonomi syariah, ada International Journal of Islamic Economics and Finance. Ini semua lengkap tentang ekonomi syariah. Kalau Anda ingin ekonomi secara umum, ya bisa di Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Dan juga di sini ada jurnal yang terkait dengan tulisan mahasiswa, Journal of Economic Research and Social Sciences. Jadi ketiganya jurnal ini dikelola oleh program studi ekonomi dan Anda secara free silahkan Anda bisa download ya dan bisa disebarkan juga ke rekan-rekan yang lain. Baik, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikonfirmasi, teman sekalian, silakan. Baik, kalau tidak ada, ya saya lanjut lagi. Dan Anda silakan bisa langsung masuk ke My Class juga sambil lalu ya. Nah, ini kita masuk di pertemuan pertama, teman-teman sekalian. Jadi nanti pertemuan ini sampai pertemuan 8 ya, kita akan masuk ke topik-topik ini. Jadi kalau saya boleh scroll down ya. Pertemuan 1 adalah simpanan giro. Pertemuan 2 adalah simpanan tabungan. Pertemuan 3 adalah simpanan deposito. Pertemuan 4 adalah simpanan giro syariah. Pertemuan 5 adalah simpanan tabungan syariah. Pertemuan 6 adalah deposito syariah. Dan pertemuan 7 adalah perhitungan margin dan bagi hasil dari sisi pendanaan. Lalu pertemuan 8 adalah UK1 dan UK2. Jadi nanti UK-nya ini kita bagi dalam satu minggu itu ada 2 kali UK. UK1 di sini mencakup pertemuan 1 hingga pertemuan keempat. Ya. Atau bisa pertemuan ketiga. Nanti kita lihat ya. 3 ya, pertemuan 3. 1 hingga 3 adalah UK1. Kemudian 4 hingga 8 adalah UK2. Hingga 7 ya, adalah UK2. Jadi nanti silakan teman-teman mulai menyiapkan. Ya. Nah, nanti setelah itu pertemuan ke-9 akan beralih ke
Bu Lilis, ya, dengan materi yang sudah ada di sini, kira-kira. Baik, itu untuk teknis tentang pertemuan per minggunya, ya. Lalu untuk yang pertemuan pertama, ya, kita langsung masuk ke simpanan giro. Atau ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan, silakan. Atau ada yang ingin didiskusikan? Anda bebas kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, Anda silakan bisa membuka sendiri file ini. Saya akan membuka file pertama tentang simpanan giro. Ya. Anda bisa download sendiri di My Class tadi. Itu ada tentang simpanan giro. Nah, ini. Ya. Anda bisa mendownload sendiri di sini, di My Class Anda masing-masing, ya. Caranya seperti ini kalau Anda mau mendownload. Anda silakan buka ke My Class, kemudian Anda membuka pertemuan 1 di situ, lalu Anda klik simpanan giro. Tapi Anda tidak akan bisa mengklik ini ketika Anda belum membuka ketiga jurnal itu. Artinya Anda klik jurnal itu di atasnya, semuanya. Dibuka dan Anda centang jurnal itu, baru setelah itu dia akan terbuka. Bisa Anda klik di sini. Yang kedua juga kita ada video singkat tentang simpanan giro. Apa itu simpanan giro? Nah, ini sudah ada di sini sebagai penjelas. Lalu ada kuis yang pertama di sini. Nah, kuis 1 ini dikerjakan nanti waktunya sampai hari Sabtu atau hari Minggu tanggal 20, ya, masih lama ini. Dan ini pilihan ganda. Kahoot Games, di dalamnya ada Kahoot. Lalu di sini juga ada penugasan nanti, ini waktunya 1 bulan yang simpanan giro ini. Nanti saya coba kalian bisa membuka, Anda akan melihat di dalamnya ada kontennya. Ya. Oke, sebelum saya mulai, saya akan coba tanyakan dulu video singkat tentang giro. Apa itu giro? Ya, Anda juga bisa buka di My Class Anda. Saya tampilkan via YouTube. Bisa Anda dengarkan, waktunya hanya 2 menit. Ya, sambil lalu. Baik, saya tampilkan. Anda bisa mendengarkan dari sana atau Anda bisa lewat HP masing-masing. Silakan, 2 menit.
Baik, sudah ya? Sudah dilihat tadi? Atau mau saya ulang lagi, satu kali lagi ya? Biar Anda lebih jelas. Saya ulang lagi. Baik ya, Anda sudah tadi melihat sepintas tentang pengantar, apa kira-kira perbedaan giro dan juga tabungan ya. Nah, hari ini kita mencoba untuk mengelaborasi sejenak bagaimana giro dan cek tadi dan biliet giro tadi beroperasi dalam sebuah konteks keuangan atau perbankan begitu. Ada pertanyaan barangkali sebelum saya lanjutkan, teman-teman sekalian? Silakan. Ada? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, kalau ada nanti sambil lalu silakan. Ya, saya coba masuk ke materi. Anda bisa langsung mengakses dari My Class materinya. Oke, kita masuk ke simpanan giro. Nah, ini barangkali kalau kita bicara giro, tidak banyak Anda yang familiar dengan istilah giro, ya. Karena giro ini memang simpanan bank yang sifatnya tidak umum dipakai, karena dia bersifat sangat jangka pendek. Dan dia lebih kepada pemenuhan likuiditas atau transaksi pembayaran yang cepat biasanya. Beda sama tabungan, beda dengan deposito, ya. Nah, kata giro ini sebenarnya teman sekalian adalah simpanan. Jadi menurut undang-undang di sini ya secara singkat ya. Jadi giro itu adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Jadi lebih cepat dibandingkan tabungan. Dan jumlahnya tidak ada batasan. Kalau Anda pergi ke bank tabungan pakai ATM ada batasan maksimal 10 juta atau 5 juta. Dan juga ketika Anda mau ambil di counter bank juga ada batasan biasanya. Ya, jadi batasannya sekian rupiah, itu pun juga kadang-kadang Anda diminta untuk order dulu jauh-jauh hari karena khawatirnya uangnya tidak cukup di perbankan sendiri. Beda sama giro, dia tidak harus tersandra oleh yang namanya jumlah penarikan. Makanya karenanya dalam giro itu teman-teman semua maka tidak ada yang namanya ATM.
Jadi ATM tidak dipakai oleh giro, namun dipakainya adalah namanya cek dan biljet giro. Jadi kalau seandainya tabungan itu ngambilnya pakai ATM, kalau giro itu penarikannya atau pengambilannya dengan namanya cek dan biljet giro. Seperti apa cek dan biljet giro? Secara umum, kalau Anda boleh mengingat dengan cara menganalogikan dengan kwitansi. Tapi kwitansi ini kwitansi yang berseri. Dia punya nomor ya, dan juga punya segel, dan dia resmi dari perbankan. Jadi yang mengeluarkan cek dan biljet giro ini bukan pribadi, tapi dia adalah lembaga keuangan yang sah. Gitu kira-kira. Nah, dalam realisasinya, teman sekalian, biljet giro ini ya diambil dengan menggunakan cek. Jadi kalau Anda punya rekening giro, nanti Anda bisa mengambil dengan cek. Begitu. Nah, cek ini ya dalam konteks realisasinya ya dia itu ada beberapa karakteristik. Jadi ada tulisannya dia CEK ya. Lalu ada surat perintah membayar. Jadi tidak ada syaratnya. Jadi cek itu persis seperti kwitansi, tapi dia surat perintah kepada orang yang memegang cek itu untuk diberikan dana sebesar yang sudah tertera dalam cek tersebut. Kemudian nama banknya juga ada di sana. Jadi biasanya ini menyesuaikan dengan bank yang menjadi rekening atau penyimpanan dana nasabah tersebut. Lalu ada penyambutan tanggal dan tempat, penyebutan tanggal dan tempat cek itu dikeluarkan. Jadi tempatnya di mana dan tanggalnya kapan. Lalu tentunya ada tanggal penarik di sini. Ada ACC Anda. Yang berikutnya, syaratnya adalah ada dananya. Jadi cek itu sudah dananya. Tentunya cek itu dananya berasal dari rekening giro. Ya. Lalu ada materainya juga di sana sebagai penguat. Kemudian jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek. Sama seperti halnya Anda mengisi form penarikan dana di bank. Lalu jumlah uang yang tertulis itu jadi angka dan huruf haruslah sama. Lalu memperhatikan masa kadaluarsanya hanya 70 hari sejak tanggal dikeluarkan. Jadi semisal Anda mengeluarkannya tanggal 15 September hari ini, maka kadaluarsanya itulah 70 hari kemudian sejak tanggal hari ini diberikan. Kemudian tanda tangan stempel perusahaan, ya kalau seandainya dia memang atas nama perusahaan, tidak ada blokir dari pihak berwenang, resi ceknya sudah kembali, jadi ada resinya, ada suratnya, ada informasinya, cek itu nomor berapa dan sebagainya. Endorsement cek benar, artinya ada konfirmasi dari pihak pengeluar cek ketika si pemegang cek itu ingin menguangkan, begitu. Kondisi ceknya harus sempurna, artinya tidak ada yang rusak atau robek ya. Lalu rekeningnya belum ditutup, artinya rekening gironya itu masih aktif, artinya dia masih ada, belum ditutup, dan syarat lainnya. Nah, secara aplikasi teman sekalian ada beberapa macam cek. Nah, ini barangkali Anda perlu ketahui supaya mungkin suatu ketika Anda nanti berjibaku dengan dunia percekan ya, jadi Anda tahu. Yang pertama adalah cek atas nama. Ya, cek atas nama. Jadi cek atas nama ini adalah cek yang hanya bisa diuangkan oleh orang yang megang cek itu ketika yang membawa ke bank itulah nama dia sendiri. Jadi semisal nama ceknya adalah Dimas, maka Dimas itu saja yang bisa menguangkan cek itu. Selain namanya tidak bisa menguangkan, gitu. Tidak bisa menunaikan uang dalam kas cek gitu. Yang kedua adalah cek atas unjuk. Ini kebalikan dengan cek atas nama tadi. Artinya dalam cek itu tidak tertulis nama seseorang. Jadi cek itu berlaku umum. Tidak ada nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat menguangkan
Dengan kata lain, cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Jadi cek ini bersifat fleksibel. Biasanya cek seperti ini berlaku dalam dunia bisnis biasanya. Artinya dia tidak tergantung pada orang, tapi sebuah komunitas, kelompok begitu. Jadi siapapun yang memegang cek itu bisa menguangkan. Yang ketiga adalah cek silang. Ya, cek silang ini adalah di pojok kiri atasnya itu ada keterangan ceknya berbentuk silang, disilang begitu. Artinya teman-teman sekalian, yang bisa menguangkan cek ini hanya bisa diuangkan dengan cara dipindah bukukan saja, ditransfer. Karena cek itu kan dasarnya dia kan uang tunai, ya uang tunai. Tapi karena dia itu berbentuk silang, maka tidak bisa ditunaikan, tapi hanya bisa ditransfer ke rekening yang lain. Itu namanya cek silang. Yang keempat adalah cek mundur. Nah, ini adalah cek yang berlaku secara mundur. Jadi, misalkan Anda dan teman Anda melakukan transaksi keuangan, A dan B begitu ya, transaksi keuangan, A itu membayar B. Ya, jadi A membayar B dengan cek misalkan, dan A itu menuliskannya adalah bukan pada tanggal ketika mereka bertemu. Jadi ketika mereka bertemu tanggal 15, seharusnya tanggal 15 ini mereka itu, si A itu membayar kepada si B dengan cek. Namun karena alasan uangnya belum ada, ya, maka tanggal cek itu tertanggal bukan saat mereka berdua ketemu, tapi mungkin beberapa hari kemudian. Jadi tanggal 5, misalkan, tanggal 20 misalkan. Jadi cek itu bisa dicairkan tanggal 20, bukan pada tanggal 15, walaupun mereka transaksinya tanggal 15. Begitu kira-kira. Jadi ceknya berlaku surut, walaupun nanti diuangkannya di hari yang berbeda, di masa yang akan datang. Nah, ini biasanya berlaku cek mundur ini karena orang tersebut masih belum punya cukup dana biasanya. Lalu berikutnya adalah cek kosong. Ya, cek kosong ini adalah cek yang tidak ada uangnya. Atau kalau ada uangnya, tidak cukup untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertera dalam cek tersebut. Ya, ini cek kosong. Ada namanya, ada institusinya, tapi tidak ada uangnya. Jadi rekening korannya itu, rekening gironya itu nggak cukup, ya, memenuhi kewajiban dari cek tersebut. Yang kedua adalah biliet giro, teman sekalian. Jadi ini lebih kurang sama dengan cek. Bedanya biliet giro ini, dia itu tidak bisa diuangkan ketika Anda membawa slipnya, tapi hanya bisa ditransfer kepada rekening yang lain. Jadi biliet giro ini lebih kepada transfer atau pemindah bukuan. Selebihnya lebih kurang sama, dia sebagai alat untuk menarik rekening giro. Begitu. Dan berlakunya juga sama, dia berlaku 70 hari sejak ditetapkan atau sejak dikeluarkan oleh pemilik giro atau giran namanya. Nah, ini kira-kira. Lalu berikutnya yang terakhir, ya, ini sebelum kita lanjutkan ke diskusi, tentunya ketika Anda dan saya sebagai nasabah tabungan dengan menggunakan jasa giro, ya, maka pastinya Anda akan mendapatkan namanya balas jasa. Nah, balas jasa itu dalam konteks konvensional biasanya dia berupa bunga, atau yang syariah biasanya dia bagi hasil margin, atau dia berupa komisi, atau biasanya dapat berupa bonus begitu. Nah, di sini ada perhitungan yang bisa dipakai ketika Anda memiliki tabungan atau giro di bank. Dengan cara menggunakan saldo terendah, cara menghitung jasanya ya, atau return-nya kepada Anda sebagai pemilik rekening giro gitu kira-kira. Atau yang kedua, dengan menggunakan rata-rata saldo harian, ya, yang ada dalam bulan yang sama. Nanti kita bandingkan dari kedua metode ini, manakah kira-kira yang memberikan pengembalian lebih baik kepada pemegang rekening giro.
Contohnya, transaksi yang terjadi pada rekening giro Tuan Re, ya, TN Re di situ, Mei 2020. Nomor rekeningnya terlampir dan transaksinya seperti ini. Selama lebih kurang 1 bulan. Setor tunai 10 juta dan sebagainya. Dalam konteks transaksi keuangan atau akuntansi, ya, ketika Anda setor tunai kepada bank, maka Anda akan masuk rekeningnya ke sisi kredit. Karena bank melihat setoran Anda itu sebagai beban, sebagai kewajiban yang harus dibayarkan. Sehingga ini perspektifnya, debit kredit ini bukan perspektif Anda, tapi perspektif di lembaga keuangan. Kalau Anda sendiri, itu Anda harus punya neraca sendiri. Ketika Anda setor tunai, berarti sejatinya Anda ada pemasukan aset, kan, sehingga masuk di debit. Jadi kenapa kok kredit di sini? Karena perspektifnya adalah perspektif perbankan. Ya. Tarik dengan cek, ya, ini masuk debit, karena uangnya keluar. Dan seterusnya di sini. Ini ada di sini semua. Pertanyaannya, saudara diminta untuk menghitung berapakah bunga bersih yang diterima oleh Tuan Re selama bulan Mei 2020. Jika bunga dari saldo terendah dan saldo rata-rata yang bersangkutan dipakai dan berlaku sebesar 17% per tahun. Nasabah juga dikenakan pajak 15% atas jasa giro. Maka buatlah juga laporan rekening korannya secara lengkap. Nah, jawab pertama, Anda diminta untuk membuat rekening koran. Artinya jumlah transaksi yang terjadi selama awal hingga akhir Mei 2020. Nah, ini kira-kira rekening korannya dalam ribuan. Setor tunai, masuk apa, saldonya berapa, dan seterusnya sampai tanggal 29 Mei 2020 di sana. Nah, berikutnya kalau sudah selesai, ya, maka kita masuk ke yang kedua, yaitu penghitungan. Nah, ini keterangannya, ya, bisa Anda baca sendiri, perhitungan apa, keterangan dari atas tadi, tabel di atas. Saya beri keterangan di sini. Lalu kita menghitung berapakah balas jasanya dengan menggunakan saldo terendah. Ya. Caranya gimana? Caranya adalah Anda pertama menghitung dulu atau mencari dari transaksi yang ada, manakah yang atau berapakah saldo yang terendahnya. Rupanya ada di sana adalah 8 juta. Saldo terendah dari satu bulan yang berjalan tersebut. Lalu dikalikan dengan 17% dibagi dengan 12. Dapatkan 113.333. Kemudian dari hasil ini dipotong pajak 15%, pajak giro 16.000. Maka bersih yang diterima di bulan Mei, pendapatan gironya adalah 96.334. Ini adalah dengan menggunakan metode saldo terendah. Nah, sekarang kalau seandainya Anda menggunakan metode yang kedua, yaitu saldo rata-rata, maka langkah pertama yang Anda lakukan adalah Anda menjumlahkan semua saldo pada bulan yang sama. Jadi kalau ditambahkan semua transaksi di sini, saldo ini dijumlahkan semua, ya, maka Anda menemukan angka 121. Kemudian Anda bagi dengan 8. 8 dari mana? Jumlah transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2020. Ketemu hasilnya adalah 15
Nah, kemudian setelah Anda mendapatkan angka ini, maka Anda mencari berapakah pengembaliannya, yaitu 17% tadi dikalikan dengan hasil yang sebelumnya, rata-rata tadi, dibagi dengan 12. Jadi maka Anda akan mendapatkan pengembalian pada bulan Mei 2020 214.000. Tapi ini masih kotor, dikurangi dengan pajak 15% dari 214.000 32.000. Jadi Anda dapat bersih pada bulan Mei adalah 130. Nah, sehingga kalau Anda bandingkan antara metode yang pertama dengan metode yang kedua di sana, maka hasilnya sebagai berikut. Jadi metode yang pertama rata-rata itu lebih menguntungkan nasabah dibandingkan dengan metode yang kedua. Namun sayangnya nasabah tidak diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua ini, karena murni itu menjadi wewenang daripada perbankan. Tapi minimal kita tahu mekanisme perhitungan pengembalian jasa giro pada bank konvensional, ya. Nah, berikutnya di sini saya berikan Anda soal diskusi. Jadi nanti silahkan sambil lalu Anda renungkan soal diskusi ini, ya. Ada beberapa soal dan ada 5 sampai nomor 5 di sini. Juga ada contoh soal prakteknya tadi. Silakan nanti Anda selesaikan. Ini waktunya sudah saya setting di My Class selama 1 bulan. Jadi Anda tidak perlu buru-buru dan dibuat santai sehingga Anda bisa lebih paham dalam menyelesaikan ini. Baik, ada yang didiskusikan, ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Silakan. Coba saya absen ini satu-satu. Oh ya, silakan. Siapa ini, Mas? Gigi, Pak. Gigi. Gigi. Oh, Gigi. Oke, Gigi, silakan Gigi. Gigi Ganang Asraf. Silakan, Mas. Iya, Pak. Ini Pak mau tanya yang tadi apa yang ada istilah clearing. Itu ada clearing apa tadi ya? Kredit terus sama ada yang debit gitu tuh gimana, Pak? Oh iya. Baik, makasih Mas Gigi. Ada lagi yang lain, Mas Gigi? Itu aja sih, Pak. Baik, Mas Gigi. Jadi clearing ini ya, ini di sini ada clearing. Oke, ini ada setor clearing ya. Jadi clearing ini artinya pemindah bukuan, Mas Gigi, antara bank A ke bank B. Seandainya bank A itu posisinya masih dari dalam kota yang sama, maka disebut dengan clearing. Misalkan Mas Gigi transfer dari bank BNI ke bank Mandiri, masih dalam kota, maka nanti akan terjadi transaksi settlement, namanya pemindahan, namanya clearing. Tapi seandainya itu sudah keluar daerah atau keluar negeri, itu biasanya disebut dengan inkaso. Tapi hakikatnya sama antara dua itu adalah pemindah bukuan rekening nasabah dari A ke B. Tapi jangan kemudian dibayangkan ketika terjadi clearing ini, ketika Mas atau Mbak transfer uang, maka uangnya juga ikut terbang, bukan? Atau ikut tertransfer secara fisik, bukan. Tapi yang ditransfer itu adalah berupa neracanya saja. Hanya nominalnya aja, Mas. Jadi ketika Anda bayar hutang ke teman Anda transfer 500.000, maka rekening Anda di Bank Mandiri berkurang 500 dan rekening yang teman Anda sana tambah 500. Tapi uangnya tetap standby di bank yang Bank Mandiri Anda tadi. Tidak kemudian ikut terbang ke bank BNI misalkan. Kenapa kok begitu? Dalam konsep clearing, dulu Anda pernah belajar di BLK barangkali. Jadi clearing itu adalah nanti akan terjadi namanya sistem
netting. Di mana sistem nettingnya? Di bank sentral. Jadi bank sentral itu sebagai bank induk yang akan mengakumulasi semua jumlah transfer dan berapa jumlah yang diterima. Makanya kalau Anda sering mendengar atau pernah dengar, di perbankan setiap hari ketika sudah tutup jam 3, itu pegawai bank nggak langsung pulang. Tapi mereka masih lembur lagi, bisa sampai malam, dalam rangka untuk mengakumulasi, menghitung berapakah jumlah setoran yang masuk dan berapakah setoran yang keluar di bank itu. Kemudian dikompilasi ke dalam semua sektor perbankannya, maksudnya di skop wilayah, ya, skop daerah dan skop nasional, lalu kemudian dihitung dan disetorkan kepada Bank Indonesia. Gitu. Dan biasanya ada istilah namanya menang clearing sama kalah clearing. Kalau menang clearing itu artinya jumlah yang masuk itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang keluar, sehingga ada sisanya. Nah, sisanya yang positif itu disebut dengan menang, artinya Anda mendapatkan tambahan likuiditas dari Bank Indonesia. Tapi bagi yang lebih besar pengeluarannya dibanding pemasukannya, akibat proses transfer tadi, maka disebut dengan kalah clearing. Berarti bank Anda harus nambahi, harus nombok kekurangan dari clearing yang kalah tadi. Begitu Mas. Sehingga nanti dalam konsep sistem keuangan, jumlahnya itu selalu seimbang. Maksudnya yang kalah itu nambah, ya, nambahi biar dia tidak berkurang, artinya tidak kalah, kembali ke nol, tapi yang lebih itu kemudian nyetor ke Bank Indonesia sebagai simpanan biasanya. Nah, sehingga dalam sistem keuangan itu tidak ada yang namanya terjadi yang namanya imbalances, karena sudah disortir dan diatur oleh namanya bank sentral. Begitu Mas Gigih, kira-kira apa yang sudah terjawab atau belum? Silakan. Sudah, Pak. Ya, baik. Berikutnya ada lagi mungkin yang ingin didiskusikan? Silakan, selain Mas Gigih tadi. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, teman-teman sekalian, Anda nanti ini bisa di-download di My Class. Jadi saya akan coba bukakan untuk Anda My Class tadi, untuk bisa diakses. Nah, jadi silakan nanti dibuka di sini. Ya, di sini nanti ada, silakan dibuka. Dan di sini juga ada link assignment-nya juga. Jadi ketika Anda klik di sini, muncul di sana ada tanggal berapa deadline-nya. Kalau nggak salah sebulan dari sekarang. Nanti silakan juga Anda mengupload di sana. Lalu yang berikutnya, kuis 1 ini kuisnya sifatnya dibuat enjoy saja. Ini nanti Kahoot Games, teman sekalian. Kalau Anda klik di situ, dia berupa permainan, tapi terkait dengan materi yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, ini waktunya sekitar 5 hari dari sekarang sampai tanggal 20 September lebih kurang. Dan setiap soal juga tidak lama, hanya sekitar 20 detik. Jadi Anda sekali buka dalam waktu 10 menit insya Allah sudah selesai. Ya, dibuat enjoy. Namun harus diisi dengan nama lengkap teman-teman semua. Ketika nanti mengisi ini, jangan dibuat dengan nama yang lain karena akan masuk ke penilaian. Nah, ini kira-kira teman sekalian untuk pertemuan kita yang pertama. Ya, memang kesannya agak cepat, agak langsung to the point, tapi ini kita menghemat waktu. Jadi harapannya Anda juga sudah bisa langsung berjibaku dengan materi. Jadi pada pertemuan 1 hingga pertemuan 8, kita fokus pada sisi pendanaan bank, yaitu hubungan antara nasabah dengan perbankan. Sehingga yang dibahas nanti, itu nanti mencakup instrumen-instrumen pendanaan. Ya, nah ini yang tadi, yang kuis. Jadi kalau Anda sudah membuka ini, Anda nanti bisa langsung masuk ke situ. Dan ini bisa saya kontrol dari sini.
Nah, ini yang sudah mengerjakan ini teman-teman Anda. Ada 52 orang ya. Nah, ini nanti sini tulis nama Anda, nama ya, kalau bisa nama lengkap, kalau nggak cukup nama panggilan, tapi jangan nama yang lain-lain. Lalu Anda klik OK and go. Setelah itu Anda akan bermain sendiri sampai soal selesai sebanyak 25 soal. Begitu teman sekalian. Oke, ada pertanyaan sebelum kita cukupkan untuk pertemuan pertama ini. Untuk absensi, apakah sudah selesai semua? Ada yang terkendala absensi? Ada yang belum absensinya? Ada yang nggak bisa? Baik ya, kalau sudah semua, nanti saya terakhir minta bantuan Anda untuk bisa mendelegasikan 2 nama sebagai ketua dan wakil ketua kelas. Kelas A sampai C sudah ada, tinggal kelas D yang belum. Setelah ini mohon langsung didelegasikan 2 orang ya. Silahkan bebas. Nanti di WA ke saya, nanti silakan untuk kemudian koordinasi untuk kelas-kelas yang berikutnya. Baik, cukup sekian. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi, disampaikan. Mas Dery, Derian, ada yang mau didiskusikan, Mas Dery? Hadir, Atau Mas? Nggak ada, Pak, nggak ada. Nggak ada ya. Ahmad Ya. Fandi, ada Ahmad Fandi? Hadir Pak, hadir. Oke, baik ya. Saya hanya memastikan Anda on ini. Iya. Abimanyu ada? Hadir, Pak. Oke, Mas Aji ya. Mas Abi. Oke, gitu saja saya kira untuk hari ini, teman sekalian. Silakan Anda bisa langsung mengakses My Class masing-masing. Kalau ada yang kiranya bermasalah dengan My Class, tidak bisa masuk, langsung secara pribadi WA saya, ya nanti semoga bisa ada solusinya. Tapi insya Allah semua nama yang ada dalam absensi sudah saya masukkan ke My Class, termasuk absensinya. Jadi absensi itu hanya bisa rentangnya antara jam 3:45 hingga jam 5:15. Nah, silakan Anda yang merasa belum absen, bisa langsung secara mandiri absensi di sistem attendance tadi. Ya. Baik, saya kira cukup sekian untuk pertemuan pertama kita. Ya, kalau ada yang kurang jelas nanti silakan langsung secara pribadi ya, dan Anda silakan bisa mulai mengakses My Class dan mulai menyelesaikan apa-apa yang perlu diselesaikan. Ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan rekan-rekan semua? Tidak ada. Oke, nampaknya sudah husuk semua ini ya, kayaknya tidak ada. Kalau tidak ada, saya mohon izin untuk mengakhiri kuliah kita yang pertama. Ya, silakan Anda langsung menyesuaikan dengan tugas yang ada, dan tugas ini bersifat sangat santai dan fleksibel. Waktunya juga masih panjang. Jadi Anda tidak perlu terburu-buru karena Anda juga perlu waktu untuk memahaminya. Ya, baik, cukup sekian dari saya. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kesannya terlalu cepat. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.